Hai, oke. Kali ini kegiatan Impli One on One sedang membuat sebuah video yang akan menginspirasi kalian semua. Sebenarnya apa sih isi dari videonya? Oke, kalian ikutin terus videonya ya. Oke guys, kali ini aku bakalan menceritakan tentang sosok tokoh yang ada di kamera ini. Jadi sebenarnya siapa sih orang ini? Sehingga aku jadiin topik untuk pembicaraan kali ini. Baik, kita saksikan aja ya, langsung aja. Hai Bang, lagi sibuk nih? Enggak, sedikit. Oke, Bang, jadi ini saya dari Intli, ingin bincang-bincang nih dengan Abang nih. Ada waktunya nggak nih? Ada. Oke. Oke Bang, sebelumnya perkenalkan dulu dong, nama Abang siapa nih kira-kira? Oke, nama saya Muhammad Raffi, saya biasa dipanggil Penyok. Oke. Saya lahir di Jakarta 10 Maret tahun 2000 ya, sekitar umur 21 tahun lah ya, masih muda lah. Oke. Saya tinggal di Cibitung, saya aktif di organisasi yaitu mahasiswa Kita Alam Kita Bangsa. Oke, berarti sekarang masih menjadi mahasiswa Bang ya? Semester berapa Bang? Saya semester 6 dan sekarang mau semester 7. Semester 7. Sebelumnya nih ngambil parodi apa nih Bang? Saya itu di teknik industri sebenarnya. Oke guys, jadi menarik banget ya seseorang yang mengambil teknik industri tapi mau berperan penting dalam lingkungannya. Kira-kira apa sih yang memotivasi dia hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seseorang yang aktif di bidang lingkungan. Oke Bang, kira-kira organisasi apa aja nih Bang yang membuat Abang tertarik nih untuk akhirnya terjun membereskan permasalahan yang ada di lingkungan Bang? Sebenarnya ketika saya membereskan lingkungan itu simpelnya ketika saya makan, saya apapun dari baju dan lain-lain itu pasti semua dari alam. Oke. Dan saya ngopi hari ini, air yang saya dapat minum hari ini, rokok, tembakau yang hasil dari petani itu semua dari alam. Kita nggak bisa lepas dari alam. Kita semua bergantung dengan alam. Alam memberikan segalanya, tapi saya sampai saat ini belum bisa memberi apa-apa. Oke, jadi itu motivasi dia kenapa dia akhirnya bergabung dalam sebuah organisasi untuk menanggulangi permasalahan yang ada di alam. Oke Bang, sebenarnya kegiatannya apa aja nih Bang? Kalau seandainya Bang bergabung dalam sebuah organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bang? Kegiatannya di mahasiswa pecinta alam ini di Mapala khususnya banyak sepertinya. Dari segi mendaki, tapi bukan hanya sekedar mendaki. Apa itu kita merawat dan memelihara? Masa ya kita mendaki hanya sekedar menikmati? Ibaratnya kita mencintai alam seperti mencintai seseorang. Terus kita mendaki gunung, kita kan menikmati saja. Seperti itu hanya memperkosa ibu sendiri sih, bumi sendiri. Menurut saya itu lebih fatal sekali karena kita hanya sekedar menikmati, tidak bisa memelihara dan menjaganya. Oke, bener-bener ya, karena memang rasa tanggung jawab dia itu ada gitu. Tapi kayak gini Bang, aku sedikit mengulik nih, kepo tentang profil Abang nih. Kemarin Abang telah melakukan perjalanan tuh dari Pulau Jawa menuju Bali. Sebenarnya ada kegiatan apa sih kok sampai dibela-belain sampai ke Bali nih Bang? Bisa cerita Bang? Sebenarnya ketika saya mau ke Bali, saya penasaran dengan isu yang 10 Bali-Bali. Kenapa sih bisa jadi 10 Bali-Bali itu? Karena keindahan Balinya. Ketika saya berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan lah ya, saya ke Bali. Saya mau menikmati keindahannya, tapi menurut saya tidak. Malah justru memperluas masalah yang ada di saya tinggal dan perjalanan saya itu. Oke, jadi sebuah kegiatan yang mungkin dapat memotivasi Abang juga nih. Tapi sebenarnya nggak gini Bang, Bali merupakan tempat wisata di sana Bang. Persoalan lingkungan, kira-kira apa Bang yang bisa Abang ceritakan nih tentang persoalan lingkungan yang terjadi di Bali? Terkait Bali itu terkenal sangat pariwisatanya. Dan isu di Bali pun pasti banyak sekali. Dari segi tambang pasir, mau ada kereta gantung di Gunung Abang, hutan mangrove yang begitu habitatnya para flora fauna menjadi tempat pembuangan sampah plastik. Nah itu yang menurut saya lebih sadis sekali sih. Oke, berarti masih sama saja ya, di mana-mana sampah masih penyumbang pertama di dalam lingkungan.
Bang, tapi kemarin saya lihat di cerita abang itu, abang juga melakukan pemungutan sampah ataupun pembersihan pembersihan sampah di pantai. Kira-kira apa nih yang memotivasi abang akhirnya mau tuh melakukan? Padahal kan abang baru datang nih ke Bali, tapi kok akhirnya mau langsung ngambilin sampah di pantai gitu bang? Gua tertarik banget ketika gua menikmati, pertama itu gua kekunjung pantai Sanur. Itu pantai Sanur sangat begitu indah sekali. Tapi ketika gua melihat di sana, ketika orang meminum botol itu buangnya kemana? Oke. Gua mencari tahu itu, ternyata gua mengunjungi salah satu pantai yang memang bukan dibilang wisata, bukan, karena emang itu nggak ngurus sama si pengelola. Jauh dari, padahal itu bersebelahan dengan pantai Mertasari, dan Mertasari itu dijuluki dengan taman inspirasi, dan bersebelahan dengan pantai yang gue nggak tahu namanya itu, tapi itu ada penumpukan sampah yang berasal dari laut. Oke. Tapi menurut gue, ketika sampah dari laut itu nggak mungkin dong ikan menghasilkan sampah plastik. Iya. Itu sampah itu pasti dari kita dan kembali ke kita, dan pastinya itu akan bisa saja ke dalam tubuh kita. Bener. Berarti kemarin detail kegiatannya adalah membersihkan sampah-sampah yang berserakan di pinggiran pantai gitu bang ya. Tapi sebenarnya kayak gini bang, sasaran kegiatannya itu buat apa sih bang? Sebenarnya apa kegiatannya itu dilakukan untuk masyarakat ataupun hanya untuk pantainya ataupun apa bang? Sebenarnya ketika saya melakukan itu sebenarnya simpel sih. Untuk saya, keluarga, cucu, dan penghuni bumi ini. Simpel sekali ya jawabannya, bener-bener. Tapi itu mengacu ke semuanya gitu bang. Tapi gini bang, untuk melakukan kegiatan tersebut juga pasti punya tantangan loh bang. Terus ceritakan dong bang, tantangannya kira-kira apa aja itu bang? Apa penolakan dari masyarakat ataupun apa gitu bang kira-kira? Bicara tantangan itu sangat banyak sekali. Bandelnya sekali orang itu, saking bandelnya dia nggak mau buang ke tempat sampah. Oke. Jadi saya kemarin juga menulisasi sedikit kritikan, yang membuang sampah sembarangan itu hanya hewan. Dan itu saya di situ monyet. Saking gedengnya itu, dan saya pernah melihat di depan saya orang membuang sampah sembarangan, saya langsung ambil. Itu mengkritik sekali dan menyadarkan si pembuang sampah tersebut. Seperti itu. Oke, tadi langsung 7 poin aja ini permasalahannya kayak gitu ya. Tapi segini bang, setelah abang melakukan aksi bersih-bersih di pinggiran pantai, kira-kira dampak yang telah diberikan itu apa bang setelah dibersihkan kayak gitu bang? Sebenarnya ya kita kan ibaratnya pecinta alam ya. Kita mencintai, pasti alam itu mencintai kita. Dampak yang gue rasain itu ketika gue makan seafood di suatu restoran, itu enak banget. Tapi gue memikirkannya ketika ikan ini memakan sampah plastik ini, dia itu akan menjadi mikroplastik yang akan membahayakan masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Jadi sedikit kesimpulannya mungkin kalau seandainya sampah-sampah yang di pantai itu tidak dibersihkan, maka akan berdampak ketika itu dimakan oleh ikan itu pun terkontaminasi dengan sampah-sampah plastik tersebut kayak gitu bang ya. Jadi kayak gini bang, setelah abang udah melakukan kegiatan tersebut, kira-kira nih bang, rencana pengembangan kegiatannya kayak gimana bang? Kadang sekarang kan mungkin sudah di Bali nih, kira-kira bakalan kunjungan ke kota lain atau enggak nih? Dan di kota lain bakalan melakukan aksi yang sama juga nih bang. Punya target nggak bang kira-kira kayak gitu? Kalau target ada, ketika saya mau ke Bali itu pasti nanti, karena dikutip kata kembali itu ada kata Bali. Pasti saya akan kembali lagi dengan pengen menikmati suasana Bali yang sama tanpa ada perusakan hal lain, dengan menambah keindahan kayak flora fauna yang baru. Dan kalau misalnya bicara ke tempat lain, semua tempat itu masalahnya beda-beda. Oke. Asik banget ya. Jadi sebenarnya ini bang, ini yang terakhir nih bang. Kira-kira harapan untuk masyarakatnya setelah abang sudah memberikan contoh memungutin sampah yang dibuang sembarangan, terus membersihkan pantai yang terkontaminasi dengan sampah plastik. Kira-kira nih bang, harapan buat abang nih, apalagi harapannya di Bali nih, kira-kira kayak gimana bang buat masyarakatnya?
harapan untuk masyarakat, menurut saya penting itu menjaga alam. Umur itu bukan patokan, kita nggak peduli lingkungan, maupun itu dari orang tua, pemuda maupun kalangan anak kecil. Itu penting sekali perannya. Bukan kita nggak peduli sama lingkungan, tapi kita harus, alam ini tuh hanya titipan cucu dari nenek moyang kita sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Sekarang nih Bang, pesan buat diri pribadi dan juga penggiat lingkungan nih Bang. Kira-kira bagaimana sih, apalagi dalam situasi pandemi Covid kayak gini kan? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dalam kondisi yang seperti ini Bang, sebagai penggiat lingkungan Bang? Sekarang dari segi dengan Covid segini, saya dengan ngebantu mungkin dari zaman juga 4.0 ini, zaman yang semakin canggih, dari media saya mengikuti beberapa lomba, tapi saya lomba itu dengan mengacu dengan lingkungan, karena saya orangnya penting sekali itu menjaga lingkungan, penting sangat sekali. Ketika sawah menjadi perumahan, apakah kita mau makan pasir? Kan nggak mungkin juga dong. Iya, sip sekali ya. Oke, jadi kayak gini Bang, ini pesan terakhir nih Bang, pesan terakhir dari pribadi Abang nih. Kira-kira apa nih kata-kata mutiara dari Abang? Kata-kata mutiara, apa ya? Aku punya kata-kata mutiara sih. Nah, sebenarnya kita jaga alam, alam jaga kita sebenarnya gitu. Udah tuh, simpel banget. Oke, jadi simpel banget ya. Kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Iya. Itu kata-kata dari Bang Raffi ataupun yang sering dipanggil Bang Penyok. Oke Bang, terima kasih banget nih Bang ya untuk sekedar ceritanya. Moga-moga ini bisa bermotivasi juga buat teman-teman IMTLI ya. Makanya sebenarnya latar belakang itu bukan harus memfaktori kita untuk peduli pada lingkungan kayak gitu Bang ya. Buktinya Bang Raffi juga sebagai teknik industri, dia juga mau gitu, apalagi peduli dengan lingkungan, mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya. Oke, sekian, terima kasih ya untuk video ini. Mungkin kalian nanti bakalan menyaksikan video-video lagi di GTV IMTLI. Oke, thank you ya. Wassalam. Terima kasih ya Bang. Yuk.